Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemahaman sosial dan persepsi. Untuk anggota kelompok sendiri ada 2 orang, yaitu saya sendiri Raudatul Nisa dan Mbak Devira Putri Amelia. Next. Next, Mbak. Perilaku sosial di sini adalah perilaku yang relatif menetap yang diperlihatkan oleh individu di dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang berperilaku mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasinya dikatakan sebagai orang yang sosial. Di sini ada teori dari Bandura. Teori pemahaman sosial ini dikembangkan oleh Bandura atau West and Wiklund 1980 yang pada dasarnya menguraikan ide bagaimana belajar dan merubah perilaku, dan awalnya muncul sebagai kritik terhadap teori belajar tradisional terhadap berbagai masalah yang kurang dapat diselesaikan. Masalah itu misalnya bagaimana menciptakan kreativitas kalau hanya berdasarkan reinforcement semata. Reinforcement sendiri yaitu proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Jenis-jenis reinforcement dibagi menjadi 2, yaitu ada positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement sendiri yaitu kejadian sebuah tingkah laku diikuti oleh penambahan stimulus atau peningkatan intensitas dari stimulus yang hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Contohnya yaitu saat anak bertingkah laku tantrum di toko, ia mendapatkan permen, termasuk positive reinforcement atau penguat positif diberikan. Akibatnya, anak akan cenderung untuk tantrum di toko. Kemudian, yang negatif reinforcement sendiri yaitu kejadian sebuah tingkah laku diikuti oleh penghilangan stimulus atau penurunan intensitas stimulus yang hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Contohnya yaitu tingkah laku ibu yang membelikan anak permen hasil mengurangi atau menghentikan tingkah laku tantrum anak atau stimulus yang tidak disukai menghilang. Akibatnya, ibu akan cenderung untuk membelikan anak permen saat anak bertingkah laku tantrum di toko. Kemudian di sini ada aplikasi teori dibagi menjadi 3, yaitu latihan penguasaan atau densitasi modeling, yaitu mengajari klien menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, misalnya karena takut. Treatment counseling dimulai dengan membantu klien mencapai relaksasi yang mendalam. Kemudian konselor meminta klien membayangkan hal yang menakutkannya secara bertahap. Yang kedua ada modeling terbuka atau modeling partisipan. Klien melihat model nyata, biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki, sampai akhirnya mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. Yang ketiga ada modeling simbolik. Klien melihat model dalam film atau gambar atau cerita, kepuasan vikarius atau melihat model mendapat penguatan, mendorong klien untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya. Kemudian jenis-jenis peniruan ini dibagi menjadi 5, peniruan langsung, peniruan tak langsung, peniruan gabungan, peniruan sesaat atau seketika, peniruan berkelanjutan. Untuk peniruan langsung, yaitu meniru tingkah laku yang ditujukan oleh model melalui proses perhatian, contohnya meniru gaya penyanyi yang disukai. Untuk peniruan yang tak langsung, melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. Peniruan gabungan yaitu jenis peniruan dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya pelajar meniru gaya gurunya, melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Untuk peniruan sesaat atau seketika, yaitu tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang terakhir, peniruan berkelanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru oleh
yang boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Kemudian ada persepsi. Menurut Suryono 2004 menyatakan bahwa self-perception adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Artinya yang menjadi objek adalah diri sendiri. Termasuk dalam hal kesehatan. Persepsi tentang kesehatan diri merupakan suatu pemaknaan tentang keadaan diri individu itu sendiri. Pengertian persepsi kesehatan diri menurut WHO Asmadi 2008 diartikan sebagai keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Kesehatan tidak didapatkan secara utuh apabila ada salah satu dari aspek fisik, mental, ataupun sosial yang sedang mengalami gangguan atau masalah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau dari saya cukup. Yang lain mungkin? Saya juga cukup. Mbak Sri Wayuni? Saya juga cukup, Mbak Ira. Baik, terima kasih. Kalau memang dirasa sudah cukup semuanya, saya akhiri presentasi pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih. Sama-sama.